Halo pecinta catur, dan lagi-lagi sebuah partai yang sangat menarik dari Magnus Carlsen menghadapi pecatur yang cukup hebat di online, seorang memang international master, Rudik Makarian. Tetapi kita lihat dari alur rating teman-teman, ia cukup sering bermain online dan juga merupakan salah satu pecatur kuat di dunia online. Dan tentunya pada Title Cup ini, ajang bersenang-senang bagi semua pecatur. Kita akan belajar bagaimana Magnus Carlsen memancing lawan dan masuk perangkap. Dan langsung saja kita simak Magnus Carlsen putih memulangkan dengan pion ke 4, dibalas C5 pembukaan atau pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, dan gajah ke C4. Ini juga adalah sebuah popularitas yang dimainkan oleh Bobby Fischer, sehingga ini dinamakan dengan Modern Fischer Variation. Kuda ke C6 dilanjutkan, maka rokade dan kuda ke F6 menekan sentral. D3 mensupport, dan gajah ke G4 langsung mengepin kuda. Pion ke H3 mengusir gajah, gajah mundur mempertahankan pinan, kuda ke D2, dan pion ke E6 mengaktifkan gajah ke depan mempersiapkan rokade. Benteng ke E1 berlanjut, gajah ke E7, kuda ke F1 manuver ke depan ke G3 menekan gajah, rokade, dan kuda ke G3. Diputuskanlah teman-teman untuk juga menyerahkan gajah terhadap kuda, karena apabila gajah mundur tetap juga akan ke depan diusir oleh Magnus Carlsen, dan dipastikan langkah selanjutnya gajah akan tumbang dan pion hitam akan bertumpuk. Dan kita kembali tentunya di sini Makarian. Langsung juga gajah memukul kuda, berlanjut menteri menerima. Sebuah opsi yang cukup menarik teman-teman, teknik yang dimainkan oleh pecatur, B5 dipilih oleh hitam. Magnus Carlsen tentunya tidak jatuh dalam perangkap, ia gajah mundur, karena apabila bersemangat menerima, terlihat pion B5 ini adalah gratis. Kuda ke D4 adalah ancaman selanjutnya, dipastikan setelah menteri menyelamatkan diri, gajah ini tumbang, dan dapatlah keunggulan perwira dari hitam. Dan oleh sebab itulah kita kembali teman-teman, di sini gajah ke B3 mundur, maka berlanjut pion ke A5 menekan ke depan, C3 membuka juga ruang bagi gajah, A4, gajah ke C2, dan B4. Lagi-lagi kita lihat teman-teman, bagaimana dorongan dan juga tekanan yang diberikan oleh hitam melalui sayap menteri. Pion ke A3 langsung juga memberikan respon menekan pion, ditutup dengan B3, gajah mundur ke D1. Sangat juga krusial teman-teman sebagai tambahan bagi kita. Apabila gajah mundur ke B1 kita mainkan, maka benteng A1 kita terjebak teman-teman ke depan. Menteri dari hitam ke depan akan aktif, pion dapat melaju walaupun ke depan misalkan kita bayangkan semua ditutup saat ini. Masalahnya ke depan benteng ini yang tidak bisa bekerja, yang menjadi kerugian bagi putih. Oleh sebab itulah cukup bagus gajah wajib mundur ke D1 dan D5 saat ini mendobrak sentral. Pertukaran terjadi, kuda menerima dan kuda ke sentral saat ini dengan ide teman-teman mereposisi menteri ke depan, mengaktifkan gajah, ancaman skakmat. Inilah ide sederhana yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen. Menteri ke D7 dilanjutkan, tentunya pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Menteri ke G3 fokus rencana, dan raja wajib berpindah ke H8, dan ini yang dimainkan. Kuda ke D2 saat ini mundur teman-teman, tetapi ini punya kelemahan ke depan walaupun membuka file benteng, tetapi membuat pion ini menjadi lemah ke depan. Sebelumnya di dalam pose seperti ini bahwa gajah ke-3 adalah pilihan terbaik menekan pion. Semisal kuda menerima gajah, menteri menerima juga menekan teman-teman yang notabene-nya mensupport tetap pion ke depan. Semisal menteri ke A7 mensupport, gajah ke F3 berkembang, dan inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi. Dan kita kembali di dalam pose seperti ini, lebih dipilih tentunya kuda mundur, maka berlanjut dengan gajah ke D6 menekan menteri, menteri ke H4, dan kuda ke F4. Langsung terburu-buru, cukup logika juga teman-teman. Tetapi langkah kuda juga melaju sebuah pilihan. Apa yang harusnya dimainkan oleh hitam di pos ini? Kuda justru ke E5, mengancam juga kelemahan pion sebelumnya, pion D3. Gajah misalkan mensupport, kuda baru ke G6 teman-teman menekan menteri, dan kita lihat tidak banyak titik yang bisa ditempati oleh menteri. Satu-satunya yang disarankan komputer ialah ke C4, maka kuda ke F4. Kita lihat bagaimana menteri ke depan dapat aktif ancaman skakmat, kuda mempersolid satu sama lain. Di sini pun bahwa kualitas dari hitam lebih baik. Dan kita kembali di dalam posisi langsung juga kuda ke F4 dipilih, maka langsung benteng ke E3 teman-teman, dimana juga cukup logika mensupport pion D3 ke depan, bermanuver juga ke petak G teman-teman untuk mendukung ancaman langsung skak. Kuda ke G6 mengancam menteri, menteri ke H5, gajah ke F4 menekan benteng, benteng ke E1, dan kuda ke E5 barulah saat ini menekan pion D3. Gajah ke E2 mensupport, maka tentu saja ditukarkan juga kuda terhadap gajah untuk mendapatkan pion, lalu kuda ke-4 saat ini menawarkan juga gajah.
C4 dilanjutkan mempersolid juga pion ke depan. Gajah mukul gajah, kuda menerima mengancam juga Menteri, maka Menteri G4. Apa yang wajib dimainkan teman-teman? Inilah posisi krusial. F5 cukup masuk akal meng-counter attack untuk juga mengancam kuda kembali. Tetapi sebelumnya teman-teman, di dalam posisi seperti ini bahwa E5 mensupport kuda adalah opsi terbaik. Apa yang bisa dimainkan? Semisal terlihat juga untuk menjebak Menteri benteng ke D1 misalkan. Masalahnya Menteri ke C2, walaupun benteng ke D2 terlihat Menteri terjebak, balasan saat ini F5 baru bekerja kembali mengancam. Semisal Menteri menyelamatkan diri, maka pion bisa menerima kuda, mengorbankan Menteri. Karena pion menerima, Menteri akan bangkit kembali ke depan. Kita lihat apa yang bisa mencegah untuk kuda ke petak ini teman-teman, yang mensupport pion ke C1 promosi. Semisal G3 tetap juga kuda akan melakukan skak. Diterima maka pion promosi, tidak diterima pun masalahnya tetap juga teman-teman, di mana ke depan kuda 2 benteng bersaing dengan Menteri, dan secara kita lihat pun secara komputer bahwa hitam jauh lebih baik. Kita kembali. Namun rupanya di dalam posisi ini Rudik Makarian memilih dengan F5 langsung, maka Menteri menerima kuda, pertukaran, lalu Menteri juga menerima pion menawarkan endgame. Benteng ke-8, di sini Menteri menerima pion E6 dan H6 saat ini supaya ke depan mencegah ada skakmat di baris ke-8. Inilah teman-teman langkah pancingan yang dimainkan oleh Magnus. Ia mengetahui bahwa hitam akan memainkan pastinya untuk benteng mengancam menterinya, sehingga ia benteng ke E2 ia mainkan teman-teman, memancing juga hitam memainkan benteng ke E8, dan ini yang dimainkan oleh hitam. Dengan kalkulasi juga yang cepat dari Magnus Carlsen, ia mengetahui bahwa hitam masuk dalam perangkap. Sebelumnya teman-teman, justru di dalam posisi ini mengusir juga Menteri, mengancam Menteri secara terus-menerus adalah sebuah pilihan apabila diterima hanyalah pertukaran benteng dan bahkan keunggulan ke depan signifikan bagi hitam karena pionnya lebih dekat untuk ke petak promosi. Akan tetapi ketika juga pancingan ini diterima dengan benteng ke E8, maka apa yang dimainkan teman-teman? Tentu saja memberikan juga menterinya terhadap 2 benteng ini tempo skak, raja berpindah, maka benteng mempersolid ke depan satu sama lain, akan juga dipagar bagaimana menteri tidak bisa berpindah dan juga pion ini akan stuck ke depan. Dan masih berlanjut menteri ke D2, kita akan melihat bagaimana saat ini teman-teman secara pelan-pelan dan juga secara tekanan waktu saat ini, maka raja akan melaju dengan pion menutup saat ini. Magnus Carlsen adalah raja endgame teman-teman. Kita lihat bagaimana ia begitu rapi memainkan pola ini ke depan. Ia begitu hafal dengan cepat memainkan langkah-langkah apa terbaik di dalam posisi seperti ini. Dan kita lihat teman-teman bagaimana pion diancam pelan-pelan saat ini. Bagaimana ia mencoba mereposisi benteng ke depan untuk mengancam pion-pion di baris keempat. Kita melihat teman-teman, ia juga membawa untuk menumpuk benteng saat ini. Kita lihat pion-pion mulai terancam jatuh satu persatu. Dan lagi-lagi ia mengancam menteri, mendapatkan pion lagi-lagi saat ini. Lagi-lagi juga mendapatkan pion ke depan. Maka benteng juga disupport saat ini, pion melaju. Maka apa yang dimainkan teman-teman, walaupun meragukan sebelumnya, tetap juga keunggulan dimiliki oleh putih. Maka pion saat ini tumbang. Saatnya lah Magnus Carlsen untuk melakukan promosi teman-teman. Kita lihat bagaimana ia juga membuat benteng ini menjadi fondasi yang kuat ke depan, membuka juga akses saat ini. Walaupun ada tempo skak, ia memancing kembali untuk raja kembali. Maka ia menemukan kombinasi skakmat, benteng ke 8 skak, raja berpindah, benteng ke F8, ancaman skakmat tentunya di petak H8. Menteri melakukan skak, gampang saja pion menutup dilakukan skak, raja ke H3, tidak ada lagi tempo skak, G5 masih dicoba, tentunya tidak diterima pasan, tetapi benteng ke F7 dimainkan oleh Magnus, dan ini pun skaknya. Luar biasa teman-teman, bagaimana Magnus Carlsen membuat langkah pancingan dan lawan jatuh terhadap pancingan tersebut. Berikut akurasi dan juga puzzle yang menarik. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 95,8% dan Rudik Makarian 89,1%. Dengan puzzle sebagai berikut. Coba lihat teman-teman, putih melangkah dan memenangkan permainan. Temukan kombinasi skakmat indah pada teka-teki catur ini. Demikian ulasan catur hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka pencet like teman-teman, dan juga cek di layar akhir untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.